Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas Dekanan HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embus surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai dari pukul 5 sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa dilaksanakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam jadiratnya dilaksanakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikuti akun Facebook dan Instagram GKPB MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube MDC Pangkal Pinang. dan jangan lupa di-share ke teman, keluarga, atau kerabat Anda. Demikian info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, sebab Dia segalanya di dalam hidup kita. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah harimu. Inilah rinduku. Amin. Haleluya. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah harimu. Inilah rinduku. hey. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku Menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
lagi hati kita bersyukur karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Yeay. Semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Lebih lagi kita menyembah Dia, sebab Dia Allah yang terus menyertai hidup kita. Haleluya. Langkah kami tertuju berlari
dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, datang di sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Amin. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Amin. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesusku. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hadir bagi kami. Engkau Tuhan yang melawat hidup kami dengan kuasa. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang terus memenuhi hati, pikiran dan perasaan kami. Untuk kami boleh melangkah, mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu
percaya kasih-Mu memenuhi hatiku. Lawatan-Mu Tuhan nyata bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kasih setia-Mu melimpah di dalam hidupku. Haleluya. Iralalana syakaya ralalana sikaralalana syakaya ralalana. Lawatan-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Haleluya. Iralalana syakaya ralalana ilaralalana sikaralalana syakaya ralalana. Biarlah kuasa-Mu lebih lagi nyata di dalam hidup kami. Kami merasakan kuasa-Mu saat hati kami percaya, saat kami percaya Engkau Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Tuhan tak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu selalu baru, rahmat-Mu setiap pagi di dalam hidup kami. Kau bawa kami lebih lagi, Kau bawa kami lebih lagi mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku percaya, percaya anugerah-Mu bagiku, kasih setia-Mu. Haleluya. Biarlah kehadiran Tuhan saja yang mengubahkan hidup kami, yang meneguhkan iman kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang hebat, perkara yang besar di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin kagum akan kasih Tuhan, semakin kagum akan karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Kami percaya kehadiran Tuhan begitu nyata di tempat ini, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau
Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam cabang olahraga atletik terdapat 2 nomor perlombaan yang sekilas nampak sama walaupun sesungguhnya berbeda. Nomor perlombaan yang pertama adalah lompat tinggi dan nomor yang kedua adalah lompat gala. Pada dasarnya, kedua nomor perlombaan tersebut adalah mirip. Atlet yang mengikuti perlombaan lompat tinggi maupun lompat gala harus berusaha untuk melompati palang yang ditaruh melintang pada ketinggian tertentu tanpa menjatuhkan palang itu dari penyangganya. Atlet yang berhasil melompat paling tinggi tanpa menjatuhkan palang tersebut, dialah yang akan menjadi pemenang dari perlombaan yang diadakan tersebut. Lalu, apa yang menjadi perbedaan di antara kedua nomor perlombaan tersebut? Perbedaannya adalah di dalam nomor perlombaan yang lompat tinggi, atlet akan berlari dalam lintasan yang melengkung. Dan ketika sudah berada dekat dengan palang, ia akan menjejakkan salah satu kakinya dengan kuat, lalu melompat ke atas dengan membelakangi palang. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kepalanya yang terlebih dahulu akan melewati palang tersebut. Kemudian disusul dengan punggungnya dan terakhir yaitu bagian kakinya. Sesudah itu ia akan mendarat pada matras atau bantalan yang tersedia dengan punggung bagian atas dan bahunya. Sesudah itu ia akan mendarat pada matras atau bantalan yang tersedia dengan punggung bagian atas dan bahunya. Sedangkan dalam nomor perlombaan lompat gala, sang atlet akan berlari dengan lintasan yang lurus sambil membawa sebatang gala yang panjangnya antara 4 sampai 5 meter. Ketika sudah berada dekat dengan palang, ia akan memasukkan ujung galah yang di tangannya itu ke dalam sebuah kotak yang terbuat dari metal. Lalu ia akan melompat dan galah yang melenting di tangannya akan melontarkan dirinya ke atas melewati palang yang melintang. Sesudah itu ia akan memutar tubuhnya sehingga kakinya akan terlebih dahulu melewati palang itu dan kemudian dadanya dan yang terakhir adalah bagian kepalanya. Selanjutnya ia akan mendarat pada matras atau bantalan yang tersedia dengan punggung serta bahunya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, perbedaan yang paling utama di antara olahraga lompat tinggi dan lompat gala adalah atlet lompat tinggi tidak membawa alat bantu apapun di tangannya. Sedangkan atlet lompat gala membawa sebatang gala. Perbedaan ini mengakibatkan hasil yang mereka capai juga berbeda. Apabila rata-rata atlet lompat tinggi dapat melompat setinggi 200 cm, maka atlet lompat gala dapat melompat 3 kali lipat lebih tinggi, yaitu di atas 600 cm. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, galah yang digunakan oleh atlet lompat gala akan memampukan dirinya melewati perintang yang tidak dapat ia atasi dengan kemampuan jasmanianya semata-mata. Prinsip yang sama yang harus kita pahami dikala kita sedang menghadapi rintangan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab ada kalanya persoalan yang kita hadapi sedemikian beratnya sehingga berada di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Seberapa keras pun kita berupaya, tetap saja kita tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Bukankah tidak sedikit orang merasa frustasi dengan hidupnya ketika ia mengalami situasi yang demikian, entah itu di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pekerjaan, atau di dalam usahanya, di dalam masalah kesehatannya, ataupun dalam kaitannya dengan masa depan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari adalah suatu realitas bahwa ada kalanya orang pasti akan menghadapi kesukaran yang mungkin itu melampaui kemampuannya untuk menyelesaikannya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya di dalam situasi yang demikian kita tidak perlu berputus asa. Mengapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya kita dapat menghadapi palang yang merintang itu bukan bagaikan seorang atlet lompat tinggi, namun sebagai atlet lompat gala. Dalam hal ini Tuhan telah menyediakan galah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu pertolongannya. Pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga setinggi apapun palang melintang yang menghadang, oleh pertolongan Tuhan itu kita akan dimampukannya untuk mengatasinya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita dapat mengalami kuasa Tuhan dan pertolongannya tersebut.
Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau mengajak kita untuk membaca apa yang Tuhan telah firmankan kepada Yosafat, seorang raja Yehuda ketika ia menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan manusiawinya untuk menyelesaikannya. Hal itu ditulis di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ke-1 sampai ke-22. Kita akan membaca dan menelaah beberapa bagian dari ayat-ayat tersebut, yaitu dengan membaca ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meunim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin dari Sodom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Apabila Bapak Ibu membaca kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, maka di situ Bapak Ibu akan melihat riwayat hidup dari 19 orang raja dan seorang ratu yang memerintah atas kerajaan Yehuda sepeninggal Raja Salomo dan sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Dari antara ke-20 orang tersebut terdapat 8 orang raja yang disebut sebagai pribadi yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sedangkan yang 12 orang lainnya disebut sebagai pribadi yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Disebut demikian karena 12 orang raja dan ratu ini menyembah ilah-ilah yang palsu dan membawa bangsa Yehuda ke dalam penyembahan berhala. Memang ke-8 raja yang disebut bahwa mereka telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan tadi bukanlah orang yang sempurna. Namun di dalam ketidaksempurnaan tersebut mereka telah membawa bangsa Yehuda untuk menyembah Allah yang sejati, yaitu Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Salah seorang dari ke-8 raja tersebut adalah Raja Yosafat yang kita baca tadi di dalam ayat 1 sampai ke-4. Ia hidup 8 abad sebelum Masehi. Di ayat 1 sampai ke-2 ditulis bahwa suatu ketika orang-orang Moab dan Amon bersama dengan orang-orang Meunim dengan pasukan yang besar datang menyerbu Yehuda. Saat itu tentara gabungan dari ketiga suku ini sudah menyeberangi Laut Asin atau yang sekarang bernama Laut Mati. Mereka telah tiba di En-Gedi yang jaraknya bila ditarik garis lurus hanya sejauh 30 km dari ibu kota Yehuda, yaitu kota Yerusalem. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, bahaya yang dihadapi oleh Yosafat dan bangsa Yehuda sudah berada di ambang pintu. Dan kesukaran yang sedang mendatangi mereka itu seperti yang dikatakan oleh Yosafat di dalam ayat yang ke-12, sangatlah besar dan melampaui kemampuan bangsa Yehuda untuk mengatasinya. Tidaklah mengherankan apabila di ayat yang ketiga ditulis bahwa situasi yang menghimpit tersebut membuat Yosafat merasa takut. Memang dalam realitas kehidupan, kondisi seperti yang dihadapi oleh Yosafat dan bangsa Yehuda ini sering terjadi. Realitas yaitu bahwa orang yang hidup benar di mata Tuhan seperti Yosafat bukan berarti hidup bebas dari kesukaran. Memang kesulitan atau persoalan dalam kehidupan bersifat tidak pandang bulu, entah seorang yang benar atau tidak benar. Kesukaran selalu mengancam dan mencari kesempatan untuk menyerang. Sehingga janganlah Bapak Ibu Saudara-saudari merasa heran apabila persoalan acap kali datang pada saat yang tidak Bapak Ibu Saudara-saudari perkirakan. Bukan itu saja, tidak jarang persoalan itu sedemikian besarnya sehingga melampaui kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengatasinya sendiri. Itulah yang dihadapi oleh Yosafat pada hari itu. Yosafat sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Sebab bila ia mengerahkan pasukan Yehuda untuk menghadang tentara Moab, Amon, dan Meunim, ia mengetahui bahwa ia akan kalah. Sedangkan kalau ia berdiam diri, maka dapat dipastikan 1-2 hari lagi kota Yerusalem pasti akan ditaklukkan oleh pihak lawan. Singkat kata, Yosafat sedang di dalam keadaan terjepit dan berada di dalam situasi yang serba salah, atau yang dalam pepatah bahasa Indonesia diistilahkan bagaikan makan buah simalakama. Dimakan, ibu mati, tidak dimakan, bapak mati.
Di dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosafat melakukan satu keputusan yang sangat tepat, yaitu datang ke alamat yang tepat, keputusan yang mengubah keadaan dan memampukan dirinya untuk mengatasi kesukaran yang sudah berada di ambang pintu. Keputusan yang ditulis di ayat yang ketiga sebagai berikut, Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Di situ ditulis bahwa Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dan mengajak seluruh rakyat Yehuda agar dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan berpuasa. Frasa mencari Tuhan dalam hal ini bukan berarti Tuhan telah hilang atau sedang bersembunyi sehingga harus dicari. Mencari Tuhan dalam hal ini artinya antara lain adalah berharap dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Di ayat yang keempat ditulis bahwa langkah Yosafat itu diikuti oleh seluruh penduduk Yehuda dengan berkumpul dan meminta pertolongan Tuhan. Itulah keputusan dan langkah yang sangat tepat, yaitu mencari Tuhan. Langkah yang diwujudkan oleh Yosafat dengan berdoa kepada Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat ke-5 sampai 22, kita dapat menarik pelajaran yang sangat penting bahwa ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengatasinya, maka yang pertama, arahkanlah pandangan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya ke arah mana Bapak Ibu Saudara-saudari memandang, maka kesanalah hidup Bapak Ibu Saudara-saudari akan tertuju. Hal ini digambarkan seperti seseorang yang sedang mengemudikan sebuah mobil. Di depan kemudi mobil tersebut terdapat kaca yang lebar yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai windshield atau penahan angin. Sedangkan di bagian atas, di kaca depan terpasang kaca spion. Fungsi kaca depan adalah untuk Bapak Ibu Saudara-saudari melihat ke depan dan kaca spion untuk melihat ke belakang. Ketika Bapak Ibu sedang mengemudikan mobil tersebut, ke arah manakah Bapak Ibu memandang? Ke arah depan melalui kaca depan atau ke arah belakang melalui kaca spion? Memang benar, sekali-kali Bapak Ibu Saudara-saudari harus melihat ke belakang melalui kaca spion. Bahkan di dalam cara mengemudi yang benar, khususnya kalau Bapak Ibu mengemudikan mobil di jalan raya seperti jalan tol yang setiap arahnya memiliki 2-4 jalur, maka Bapak Ibu perlu melihat secara sekilas kaca spion kiri, lalu kaca spion di tengah, dan kemudian kaca spion yang di sebelah kanan. Hal itu adalah untuk mengetahui keadaan di belakang mobil Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang Bapak Ibu kemudikan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari hanya melakukannya secara sekilas saja. Sebab utamanya Bapak Ibu Saudara-saudari harus melihat ke depan dan mengarahkan kemudi mobil sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat di depan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari terus melihat ke kaca spion, yaitu mengarahkan pandangan Bapak Ibu Saudara-saudari ke belakang dan tidak melihat ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu mobil yang Bapak Ibu Saudara-saudari kemudikan akan menabrak pohon atau mungkin akan masuk ke dalam jurang. Melihat ke depan, jangan terus memandang ke belakang. Sesekali saja melihat ke belakang melalui kaca spion secara sekilas. Namun utamanya, lihatlah ke depan. Arah pandang yang benar akan menentukan keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi ketika sedang menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan Bapak Ibu untuk mengatasinya. Jangan terus memandang keadaan di sekitar kita ataupun kesukaran yang kita hadapi. Namun pandanglah Tuhan. Sekali lagi, pandanglah Tuhan. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara-saudari kepadanya. Itulah yang diutarakan dan dilakukan oleh Yosafat seperti yang ia ucapkan di dalam doanya yang dicatat di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Kita akan membaca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, kemudian ayat yang ke-12 dan 13. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 12 dan 13. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan.
di depan pelataran yang baru. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di depan pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dikatakan Yosafat di ayat yang ke-12, yaitu kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, yaitu kepada Tuhan. Di saat itu, Yosafat sedang menghadapi kesukaran yang sangat besar, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berada di dalam situasi yang serba salah. Dalam keadaan seperti itu, satu hal yang ia kerjakan yaitu mengarahkan matanya sehingga tertuju hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang di ayat ke-6 disebut sebagai Allah yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa, yang kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangannya sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Dia. Allah yang berdaulat, yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang tidak mengenal kemustahilan. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa yang sukar, arahkanlah pandangan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan melalui berdoa. Itulah wujud dari mencari Tuhan yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Itulah langkah dan keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan orang di masa sukar dan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya di masa sukar baru kita mencari Tuhan, sehingga hanya kalau ada keperluan kita baru ingat kepada Tuhan. Bukan, namun dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam masa suka ataupun di dalam masa yang sukar. Arahkanlah pandangan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan dengan sikap bergantung kepadanya. Apakah dengan demikian maka berarti Bapak Ibu tidak perlu dan tidak boleh memikirkan hal yang lain? Apakah artinya Bapak Ibu hanya akan mengisi waktu sepanjang hari dengan terus berdoa dan tidak melakukan hal yang lain? Jelas bukan itu yang dimaksud. Namun setidaknya pandanglah Tuhan dengan melakukan ibadah harian secara singkat, yaitu pagi, siang, dan petang hari. Ibadah harian yang dapat Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan buku penuntun ibadah harian yang tersedia dalam bentuk tercetak ataupun secara online, dan yang tersedia dalam aplikasi ibadah harian. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari membangun kebiasaan atau habit yang sehat, yaitu hidup dengan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, ketika Bapak Ibu menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengatasinya, maka yang kedua, berimanlah kepada Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata beriman dalam hal ini? Salah satu makna dari beriman kepada Tuhan adalah percaya apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Karena mempercayai Tuhan dengan mempercayai firman-Nya bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari pernah memegang uang logam? Uang logam memiliki dua sisi dan kedua sisi itu menyatu sehingga tidak dapat dipisahkan. Demikian juga di antara Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu, mempercayai Tuhan tidak terlepas dari mempercayai firman-Nya. Tentang pentingnya mempercayai firman Tuhan tersebut, Søren Kierkegaard, seorang teolog, filsuf yang jenius, penulis dan penyair dari Denmark yang hidup 200 tahun yang lampau, menggambarkannya melalui kisah tentang sebuah pertunjukan yang mementaskan beberapa mata acara. Setiap mata acara selalu lebih hebat dari yang sebelumnya. Sehingga di setiap akhir mata acara,
Para penonton yang memenuhi gedung pertunjukan itu bertepuk tangan dengan meriah. Mendadak seorang aktor yang mengenakan kostum badut tampil ke atas panggung. Orang ini menyampaikan pengumuman bahwa pertunjukan harus dihentikan karena gedung pertunjukan sedang mengalami kebakaran. Oleh karena itu, ia memohon dengan sangat agar para penonton segera meninggalkan gedung pertunjukan secara teratur dan tidak berdesak-desakan. Mendengar perkataan aktor yang mengenakan kostum badut ini, para penonton berpikir bahwa pengumuman tersebut adalah bagian dari acara pertunjukan dan merupakan pengantar dari puncak mata acara. Oleh karena itu mereka bertepuk tangan dengan gemuruh. Karena itu sang aktor sekali lagi meminta agar para penonton meninggalkan gedung pertunjukan. Namun para penonton justru bertepuk tangan dengan lebih bersemangat karena mereka mengira bahwa sang aktor tadi hanya sedang bergurau. Alhasil, sang aktor tidak mampu meyakinkan para penonton agar mereka segera meninggalkan gedung tersebut. Tidak lama kemudian, api membumi hanguskan gedung pertunjukan tersebut bersama para penonton yang ada di dalamnya. Demikianlah dunia ini akan berakhir. Di tengah-tengah tepuk tangan yang meriah dari orang-orang pandai yang beranggapan bahwa firman Tuhan yang mereka dengar hanyalah suatu lelucon saja. Dengan menulis seperti itu, Kierkegaard sama sekali tidak bermaksud untuk berkata bahwa Tuhan adalah bagaikan seorang badut. Namun yang ia ingin tegaskan adalah pentingnya mempercayai kata-kata yang Tuhan telah sampaikan. Karena itulah wujud dari iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Itulah yang dikemukakan oleh Yosafat kepada penduduk Yehuda di ayat yang ke-20 sebagai berikut. Keesokan paginya mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarkanlah aku, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Berimanlah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh aman. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Dengan berkata seperti demikian, maka Yosafat mengingatkan penduduk Yehuda dan tentunya dirinya sendiri tentang pentingnya percaya kepada Tuhan dan firman yang Tuhan sampaikan melalui para nabinya. Tuhan dan firman-Nya yang dapat diandalkan. Iman kepada Tuhan dan kata-kata yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab yang menjamin kemenangan dan keberhasilan. Sekarang yang ketiga, ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengatasinya, yang perlu dilakukan adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah bersyukur karena Bapak Ibu Saudara-saudari menghadapi kesukaran, namun bersyukur bahwa Tuhan senantiasa dapat kita andalkan. Itulah ucapan syukur yang merupakan ungkapan dari iman kita kepada Tuhan. Tindakan seperti itulah yang dilakukan oleh Yosafat dan penduduk Yehuda. Tentang hal itu di ayat yang ke-21 dan sampai ke-22 ditulis sebagai berikut. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata. Sambil berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Sebagaimana ditulis di dalam ayat yang ke-21, formasi pasukan Yehuda ini diawali dengan para penyanyi yang bertugas menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka keluar dari kota Yerusalem guna menghadapi tentara Bani Amon, Moab, dan orang-orang Meunim yang berasal dari pegunungan Seir. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, bukannya pasukan yang membawa senjata yang berada di barisan terdepan dan kemudian barisan para penyanyi di barisan belakang, tetapi justru para penyanyilah yang menjadi pelopor di barisan terdepan.
Susunan atau formasi seperti ini sangatlah unik, sebab pada umumnya di dalam formasi tentara yang sedang maju berperang, mereka yang paling di depan adalah pasukan yang memang benar-benar terlatih untuk bertempur. Kalau di Angkatan Darat Amerika Serikat, mereka adalah Batalion Rangers, atau di Angkatan Darat Indonesia mereka adalah pasukan Kostrad. Itu sebabnya pasukan Rangers di Amerika memiliki moto Rangers Lead the Way, yang artinya Rangers membuka jalan. Karena memang itulah fungsi dari Rangers, yaitu berada di barisan paling depan dalam pertempuran untuk membuka jalan. Tetapi seperti yang ditulis di ayat yang ke-21 tadi, justru para penyanyilah yang membuka jalan. Hal ini menunjukkan pentingnya memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dikala kita sedang menghadapi kesukaran. Di saat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka pikiran dan hati kita akan tertuju kepadanya. Terlebih lagi di saat itu kita akan mengucapkan kata-kata yang berisi pujian kepada Tuhan dan yang juga bersifat meneguhkan iman kita. Kata-kata seperti itulah yang diucapkan oleh para penyanyi dan pasukan Yehuda ini. Di ayat yang ke-21 ditulis, mereka berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah kalimat yang meneguhkan iman dan yang menolong seluruh rakyat Yehuda untuk memfokuskan pandangan mereka kepada Tuhan dan bukan kepada persoalan yang sedang ada di hadapan mereka. Sebagai akibat di ayat yang ke-22 ditulis bahwa Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Ia membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa yang sukar tetaplah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tindakan ini merupakan langkah iman yang mengundang campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertolongan dari Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga seperti yang dialami oleh Yosafat dan penduduk Yehuda, persoalan yang sebesar apapun akan teratasi karena Tuhan yang bertindak untuk mengatasinya. Di sepanjang bulan ini kita telah melihat besarnya kuasa Tuhan dan sikap yang diperlukan dalam diri kita untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam kuasanya yang tidak terbatas tersebut. Sikap-sikap itu antara lain adalah iman kepada Tuhan, berjalan di dalam ketaatan, hidup di dalam kerendahan hati dan senantiasa bersyukur serta memuji Tuhan. Perlu dicatat bahwa Tuhan dapat bekerja tanpa tergantung kepada kita, karena pada dasarnya Tuhan adalah pribadi yang berdaulat sehingga Ia tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam bekerja, Ia mampu bertindak secara bebas tanpa tergantung kepada siapapun juga. Namun di saat yang sama, Ia juga adalah pribadi yang bersifat relasional, sehingga Ia bersedia menanggapi sikap hati yang tepat dan yang berkenan kepadanya. Ia akan menanggapi iman, ketaatan, kerendahan hati, dan pujian yang penuh pengagungan serta ucapan syukur kepadanya dengan mengulurkan kuasa pertolongannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya tidak ada kesukaran yang sebesar apapun yang harus membuat Bapak Ibu Saudara-saudari berputus asa. Apapun kesulitan yang menghadang, kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Sekali lagi saya katakan, apapun kesulitan yang menghadang, kuasa Tuhan lebih besar daripada kesukaran itu. Yang Bapak Ibu Saudara-saudari perlukan hanyalah percaya kepadanya, bersikap taat kepada firman-Nya, di dalam kerendahan hati bersandar kepadanya, dan di dalam iman senantiasa bersyukur serta memuji Dia. Tuhan yang akan bertindak menolong Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang di dalam iman, ketaatan, kerendahan hati serta pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita datang menghadap tahtanya. Dia adalah pribadi yang maha pengasih dan yang telah menunjukkan kasih-Nya, yaitu rela berkorban sampai mati di kayu salib bagi semua kita manusia yang berdosa. Dia juga adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas sehingga maut dapat dikalahkannya dan Ia bangkit pada hari yang ketiga serta hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau.
Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kehidupan kami, yang telah menunjukkan kuasa-Nya lewat kebangkitannya untuk mengalahkan kuasa maut. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Bapa, di tengah-tengah kesukaran yang sedang hari-hari ini kami alami, Engkau Allah yang kuasa-Nya tidak terbatas, yang sanggup memberikan kami kemenangan, yang sanggup membawa kami keluar dari kesukaran yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Pimpin kami Tuhan, arahkan hidup kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga di dalam kesukaran yang kami hadapi, kami terus bersyukur kepada Tuhan, kami terus mampu menaikkan pujian, ucapan syukur kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan kehidupan kami, yang telah meneguhkan iman kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan. Coba Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hatimu dan juga angkat tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan melindungi engkau, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat, mari bersama-sama kita katakan, amin.